Rasa terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Berjumpa lagi di pagi hari ini, tentu semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pagi hari ini mari kita siapkan hati, seluruh keberadaan kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Wahyu atau surat Wahyu, ya, pasal yang pertama. Kitab Wahyu pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita mau melihat kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ayat yang kedua, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin menggarisbawahi ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini. Di ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita garis bawahi dan kita perhatikan ayat yang ketiga ini. Dan ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini lewat renungan firman Tuhan. Karena ini penting sekali bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu? Ayat yang ketiga sekali lagi dia berkata, berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Membaca, mendengar, dan menuruti apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan oleh kebenaran daripada firman Allah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau kita perhatikan secara keseluruhan dari kitab Wahyu ini adalah merupakan penglihatan yang dilihat oleh Yohanes Rasul ketika dia berada di Pulau Patmos. Allah memperlihatkan sesuatu yang luar biasa kepada dia. Ada yang sudah terjadi, ada yang sementara terjadi, dan yang
ada yang akan terjadi. Tapi saya tidak akan jauh untuk masuk ke sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada kita sebagai umat Tuhan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita membaca, mendengar dan menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mendengar, membaca dan menuruti apa yang Tuhan katakan atau apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di ayat yang ketiga ini dimulai dengan kata berbahagia. Rupanya orang yang membaca, mendengar dan menuruti apa yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya, dia berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terlalu yakin bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita ada di bumi ini, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama dan yang terutama atau yang terpenting adalah berkat keselamatan. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita lewat pengenalan kita, lewat iman kita kepada Kristus yang datang ke dunia ini, yang mati dan bangkit di hari yang ketiga dan naik ke surga. Saya yakin ketika engkau beriman tentang hal itu, beriman kepada Yesus, saya yakin engkau diselamatkan. Tapi ketika kita masih di bumi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kurun waktu yang Tuhan izinkan kepada kita setiap pribadi masing-masing, yang kita tidak tahu berapa lama setiap kita ada di dunia ini. Ada batasan memang yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak hidup kekal di dunia ini, ada batasan waktu, ya. Kita hidup di dunia dibatasi dengan waktu, dan tiap orang berbeda-beda berapa lama dia hidup di dunia ini. Dan ketika kita ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membutuhkan apa yang dinamakan berbahagia. Haleluya. Puji Tuhan, berbahagia. Kita rindu untuk menikmati kebahagiaan ini Bapak Ibu. Karena kebahagiaan ini atau berbahagia ini ukurannya bukan materi, bukan harta benda, bukan hal-hal jasmani, bukan hal-hal lahiriah kalau berbicara tentang bahagia. Karena ada orang berkata begini, kalau aku punya cukup banyak uang maka aku berbahagia. Kalau aku punya cukup harta aku berbahagia. Kalau aku punya rumah mewah aku berbahagia. Kalau aku punya mobil berapa biji, berapa buah aku berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ukuran kebahagiaan bukan ukuran materi, bukan ukuran harta benda, bukan ukuran jasmani. Berapa banyak yang kita punya, berapa banyak yang kita kumpulkan, tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan itu ukurannya. Karena ada banyak orang yang saya perhatikan bertumpuk harta benda yang dia punya di rumah, tetapi dia tidak bahagia. Kaya raya, miliarder, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dia tidak bahagia. Rupanya ukuran kebahagiaan itu bukan didapat karena harta benda. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, di ayat yang ketiga, di sana sekali lagi dikatakan berbahagialah orang yang mendengar, membaca dan mendengar serta menuruti firman Allah ini. Tentu kita ingin bahagia. Tentu kita ingin bahagia, saudara. Dan saudara kalau ingin bahagia, dengar, baca dan turuti firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara membaca, mendengar apa yang dikatakan Tuhan lewat firman Allah ini, saya yakin kita akan berbahagia. Orang yang membaca, mengajar, orang yang mendengar apa yang dibaca atau apa yang diajar, serta orang yang menuruti apa yang dibaca, apa yang didengar, saya yakin dan percaya kita akan berbahagia. Kenapa? Ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Ada berkat tersedia apabila firman Allah itu Bapak Ibu baca dan dengar dan turuti. Kalau kita membaca, mendengar dan menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat firman Allah, kita berbahagia.
Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya masuk Bapak Ibu Saudara sekalian di poin yang pertama. Kalau kita lihat kebenaran firman Allah, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan menuruti firman Tuhan ini. Luar biasa. Kalau saudara membaca, mendengar, dan menuruti firman Tuhan, saya yakin dan percaya hidupmu akan berbahagia. Amin. Kalau kita lihat Mazmur pasal 1, ya, ayat yang kedua dia berkata begini. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Allah, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tentu dia sudah membaca, sudah mendengar, dan merenungkan siang dan malam, kata firman Allah ini. Apa yang dikatakan oleh firman Allah ini? Ayat yang ketiga, dampak hasil dari orang yang membaca, mendengar, dan menuruti, merenungkan firman Allah. Ia seperti pohon di ayat yang ketiga. Oh, luar biasa. Dia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, orang yang menuruti firman Allah, yang adalah kesukaannya ialah firman Allah, maka dia akan berbahagia. Firman Tuhan katakan seperti pohon, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tertanam di tepi aliran air. Apa yang didapat ketika sebuah pohon itu ditanam di tepi aliran air, atau airnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pohon itu? Maka dia bisa mengambil sari-sari makanan. Akarnya bisa sedot sari-sari makanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat dan hasilnya apa yang terjadi. Daunnya hijau dan dia berbuah pada musimnya. Kalau Bapak Ibu membaca dan mendengar serta menuruti apa yang dikatakan oleh firman Allah, saya yakin percaya engkau akan jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan daun hijau dan menghasilkan buah pada musimnya. Kita akan bahagia. Ada buah yang dihasilkan. Ada buah. Ada keberhasilan. Ada keberhasilan yang kita dapat. Ada keberhasilan yang kita peroleh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, ini berbicara tentang kesuksesan, keberhasilan, tidak gagal, ada masa depan, hidup dengan penuh harapan, tidak suram, tidak gelap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mengeluarkan buah pada musim. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya kalau kita perhatikan ayat ini, Bapak Ibu, ini identik sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama dengan apa yang ditulis oleh kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17. Ya, orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya hijau dan menghasilkan buah pada musimnya. Sama seperti Yeremia pasal 17. Apa yang dikatakan oleh Yeremia pasal yang ke-17? Yeremia pasal 17 itu di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang merenungkan Taurat Tuhan atau firman Allah itu siang dan malam, dia diidentikan atau dia disamakan seperti seorang anak Tuhan yang hidupnya itu mengandalkan Tuhan. Kalau kehidupanmu
siang dan malam, seperti Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka engkau disamakan atau diidentikan dengan seorang anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Jadi seorang anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, itu sama dengan seorang anak Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, mengandalkan Tuhan. Apa yang didapat, apa yang dihasilkan Bapak Ibu Saudara sekalian oleh seorang yang mengandalkan Tuhan? Ayat yang ke-8 dalam kitab Yeremia pasal 17 di sana dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang mengalami yang tidak, maksud saya, mengalami datangnya panas terik. Tidak mengalami datangnya panas terik. Ada matahari saudara, tetapi dia tidak merasakan panas terik itu. Kenapa? Seperti perjalanan Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ada apa? Tiang awan. Tiang awan yang menudungi mereka pada waktu mereka berjalan di siang hari. Karena ada tiang awan Bapak Ibu, memang panas terik, ada matahari, apalagi di padang gurun. Tetapi ketika ada tiang awan yang menghalangi panas teriknya matahari yang menyengati tubuh mereka, tubuh orang-orang Israel, tidak kepanasan karena ada tiang awan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat ayat yang ke-8 ini. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang saya katakan identik sekali dengan seorang yang kesukaannya ialah firman Allah, yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai ke batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Kita lihat berikut, dan daunnya tetap hijau daunnya, hijau luar biasa, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ini luar biasa, tidak pernah berhenti. Artinya pohon ini Bapak Ibu Saudara sekalian, anak Tuhan ini adalah anak Tuhan yang tidak pernah mengenal musim, tidak pernah mengenal situasi, kondisi, keadaan apapun. Tidak mengenal. Dia tetap bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Dia bertumbuh dan berbuah. Inilah yang saya katakan Bapak Ibu lewat firman Allah ini. Berbahagia, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca dan mendengar serta merenungkan firman Allah dan melakukan firman Allah itu, saya mau katakan sekali lagi, hidupmu akan berbahagia. Amin. Hidupmu akan berbahagia. Kita akan menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Dan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah mengenal musim. Ada virus corona, tidak ada virus corona, tetap berbahagia. Amin. Haleluya. Ketika engkau bekerja, berusaha, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada keuntungan, bahkan tidak ada keuntungan, engkau tetap berbahagia. Dalam berusaha, berbisnis, engkau untung besar, engkau untung kecil, engkau berbahagia. Dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita harus melewati kerikil-kerikil tajam. Ketika kita berjalan, kaki kita terasa perih, sakit Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu tidak mengenal hal itu. Tetap kita berbahagia. Ada kerikilkah? Tidak ada kerikilkah? Kita tetap berbahagia. Perjalanan kehidupan kita bagaikan menuruti lembah Bapak Ibu. Menurun tajam. Tetapi kita tetap berbahagia. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Yesus yang jamin hidup kita. Amin. Haleluya. Itu sebabnya syarat yang pertama ini saya mau katakan kepada saudara, baca, dengar, renungkan, dan turuti firman Allah itu. Saya tidak mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini sudah berapa lama engkau jadi anak Tuhan? Sudah berapa lama engkau jadi orang Kristen? Saya mau katakan lamanya itu tidak jadi persoalan,
Tapi yang penting bagi kita, seberapa jauh kita suka membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Allah, itu penting. Karena ada orang yang mengaku orang Kristen puluhan tahun, 30-40 tahun jadi anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi tidak pernah merenungkan firman Allah, apalagi melakukan firman Allah. Bahkan tidak pernah membaca firman Allah. Sekali-sekali saja dia membaca, sekali-sekali saja dia membuka firman Allah, sekali-sekali saja dia mendengarkan firman Allah. Sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan. Tapi saya mau ingatkan saudara, seberapa lama pun engkau jadi anak Tuhan, itu bukan jadi ukuran. Tapi yang terpenting, seberapa jauh engkau jadi anak Tuhan, suka membaca, suka mendengar, suka merenungkan, dan menuruti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Saya yakin hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidupmu akan diberkati Tuhan. Keluargamu akan diberkati Tuhan. Engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan masuk pada bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, terambil dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Mari kita lihat Yosua pasal pertama ayat 7 ayat yang ke-8, apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Di sini katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, inilah firman yang disampaikan Tuhan kepada Yosua, di mana pada waktu itu dia dipercayakan Tuhan untuk menggantikan posisi dari Musa sebagai pemimpin Israel, membawa terus masuk bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Dan sebelum dia melaksanakan tugas yang besar ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berfirman kepada dia. Apa yang difirmankan? Kalau engkau mau beruntung, kalau engkau mau berhasil, kata Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan pernah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau firman Allah ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau engkau mau berhasil dan beruntung, kata Tuhan kepada Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan firman Allah ini. Jangan engkau lupa merenungkan firman Allah ini. Dan lakukanlah firman Allah itu, yang dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya lakukanlah firman Allah itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman Allah itu, lakukan, kerjakan itu dengan baik. Bertindaklah hati-hati supaya engkau berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung, Bapak Ibu, saya bisa memberikan sebuah pengertian, yaitu yang pertama mendapat laba, yang kedua bernasib baik, yang ketiga mujur, bahagia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bernasib baik, mujur, bahagia, mendapat laba, beruntung ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau beruntung Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa kita memperkatakan firman Allah ini. Jangan lupa kita memperdengarkan firman Allah ini. Jangan lupa kita sampaikan firman Allah ini kepada siapa saja. Haleluya. Renungkan dan lakukan firman Allah ini. Haleluya. Kalau kita lihat dalam kitab Yosua pasal 1 ini, firman Allah yang datang kepada Yosua, kalau engkau mau beruntung dan berhasil dalam segala hal, tentunya tidak hanya memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, melanjutkan sebuah kepemimpinan dari Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian, melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Tidak hanya itu, tentunya ada banyak hal yang Tuhan
janjikan kepada Yosua. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa saja yang beruntung yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, oh luar biasa Bapak Ibu. Ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel ini. Kita lihat Bapak Ibu, Tuhan menyertai perjalanan Yosua. Seberangi sungai Yordan, aku akan menyertai, supaya engkau dan bangsa ini sampai ke tanah yang dijanjikan, menuju ke negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Luar biasa. Ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, luar biasa, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, aku berikan itu kepadamu. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ayat yang keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Luar biasa, diberikan Tuhan. Keberuntungan daripada Yosua luar biasa. Ini janji Tuhan. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Luar biasa. Tidak ada orang yang bisa bertahan menghadapi dia seumur hidupnya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, inilah berkat keberuntungan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Luar biasa Bapak Ibu, yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan katakan apa kepada Yosua? Kalau engkau mau berhasil dan beruntung, menikmati, mendapatkan apa yang aku janjikan kepadamu, Tuhan katakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Jangan engkau lupa memperkatakan. Renungkan itu siang dan malam, dan lakukan itu. Bapak Ibu, kalau engkau mau beruntung dalam hidupmu, mau berhasil dalam segala hal, rumah tanggamu beruntung, usahamu berhasil, bisnismu berhasil, engkau mampu, engkau kuat menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah badai, gelombang, kecukaran, kesulitan, di tengah-tengah tantangan yang berat ini. Kalau engkau mau berhasil, mau beruntung, jangan engkau lupa memperkatakan firman Allah ini, memperdengarkan firman Allah ini, dan mendengarkan firman Allah ini, dan menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat firman Allah. Bapak Ibu, Yosua akhirnya berhasil. Kenapa dia berhasil? Karena dia menuruti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Bapak Ibu, kalau hidupmu mau berbahagia, kalau hidupmu mau berhasil, kalau hidupmu mau beruntung, saya mau ingatkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, baca, dengarkan, dan turuti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Haleluya. Baca dan dengarkan, serta turuti apa yang firman Tuhan katakan. Saya mau ingatkan saja Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa hebatnya firman Allah ini. Bapak Ibu tidak usah baca, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya mau menyampaikan saja ini supaya Bapak Ibu dapat merenungkan betapa hebatnya firman Allah ini. Sayang loh Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak membaca, mendengar, dan menuruti apa yang Tuhan katakan. Sayang, akan terlewatkan berkat-berkat itu dari kita. Akan terlewatkan. Nanti akan jadi sama seperti apa Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel ya, pada waktu mereka mau keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada satu pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi buat bangsa Mesir, yaitu apa? Kematian dari setiap anak sulung. Oh, kematian setiap anak sulung, ada tangisan,
ada jeritan pada malam itu. Kenapa? Karena dari setiap anak sulung, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia maupun hewan mati semuanya. Hanya Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah-rumah yang dipercikkan darah anak domba itu. Darah domba itu Bapak Ibu Saudara sekalian, darah domba yang disembelih dan diambil darahnya, dipercikkan di ambang dan jenang pintu. Kalau setiap rumah yang di ambang dan jenang pintunya ada percikan darah, malaikat maut itu akan lewat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari saya mau katakan, sayang ya, kalau berkat Tuhan itu lewat dari kita. Amin. Sayang sekali. Saya rindu kita semua ingin menikmati berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Sayang sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan baik dan jadikanlah firman Allah ini sesuatu yang utama bagi kita. Dan mari kita mau baca, kita mau dengar, dan kita mau turuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 sampai ayat 33 sampai ayat 35, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa nikmatnya, lebih nikmat dari roti. Itu firman Allah. Firman Allah itu lebih nikmat dari roti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, Yesus katakan bahwa firman Allah itu lebih sejuk dari air. Yang pertama, lebih nikmat dari roti, lebih nikmat dari makanan apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang enak-enak yang dikatakan, yang lezat-lezat yang dikatakan oleh banyak pencinta makanan di dunia ini. Tapi saya mau katakan firman Allah itu lebih nikmat, lebih enak daripada makanan, daripada roti, daripada makanan. Dan firman Allah itu lebih sejuk dari air, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat juga dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, firman Allah itu lebih tajam dari pedang. Haleluya. Oh, luar biasa. Lebih tajam daripada pedang. Tajam sekali. Sanggup membersihkan sesuatu yang perlu dibersihkan. Itu firman Allah. Yang berikut Yeremia pasal 23 ayat 29. Firman Allah itu lebih kuat dari palu. Firman Allah itu lebih kuat daripada palu. Begitu kuat, luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 119 ayat 103. Firman Allah itu lebih manis dari madu. Firman Allah itu lebih manis dari madu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manis sekali, kalah manisnya madu. Lebih manis, luar biasa. Mazmur 119 ayat 72, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Allah itu lebih berkilau dari emas. Lebih berkilau dari emas. Itu firman Allah. Tidak ada yang lebih indah, yang lebih berkilau selain firman Allah ini. Kemudian Amsal pasal 8 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa firman Allah itu lebih mahal daripada permata. Adakah permata yang paling mahal di dunia ini? Ada. Tapi saya mau katakan firman Allah lebih mahal dari permata-permata. Jadi artinya apa? Firman Allah di atas segala-galanya. Betapa beruntungnya Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa berbahagianya kita kalau kita memiliki firman Allah. Itu sebabnya pagi hari ini lewat renungan pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan firman Allah ini kesukaan bagi kita, kesenangan bagi kita. Itu sebabnya mari kita mau baca, kita mau dengar, dan kita mau turuti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya baca Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Mari Bapak Ibu baca, dengar, dan turuti firman Allah. Saya yakin dan percaya hidupmu akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah gambar
Kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Ku ingin kau lebih dari segalanya.